Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah. Nah, hari ini menarik karena podcast kita hari ini dengan tema Gemilang UMKM sudah memasuki babak terakhir, udah part 6. Jadi hari ini narasumber yang kami undang ini penutup ini UMKM-nya adalah penutup dari program luar biasa dari pemerintah Kota Pangkal Pinang, yaitu Gemilang UMKM. Karena hari ini penutup, kami tentu saja, karena kemarin yang buka ini tuh kepala dinasnya Pak Andika, maka hari ini yang menutup juga kami harus undang kepala dinasnya juga Pak Andika. Kita sapa dulu beliau. Halo Pak Andika, selamat pagi Pak Andika. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Andika hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, Pak Andika memang eksklusif, jadi pembuka dan penutup beliau datang. Siap. Oke. Namun pemirsa Bangka Pos, saya akan perkenalkan dulu nih satu-satu UMKM kita hari ini. Yang pertama di sebelah saya ada owner dari Bucin Kimbab. Ownernya berarti Mbak Wilda Afiah. Oke. Kemudian di sebelahnya ada owner dari Yana Cake. Ibu Sulas. Oke. Kemudian di tengah-tengah ada owner UMKM Wahyu Snack, Bu Mardina. Kemudian yang terakhir ada owner dari Terasi AB, Ko Anwar ya. Oke, sebenarnya masih ada satu lagi UMKM hari ini ya, Pak Andika. Biasanya kami kalau tampil di tayangan itu berlima UMKM-nya. Cuman hari ini ada satu yang berhalangan hadir, yaitu dari UMKM Oisi Sweet Corn. Karena ada suatu hal lah, Pak Andika ya. Jadi kita fokus hari ini ke 4 UMKM, dan memang UMKM hari ini penutupan nih ibu-ibu dan bapak-bapak ya, luar biasa. Dan hari ini ditemani Pak Andika eksklusif, karena biasanya bukan Pak Andika yang nemenin. Pak Andika kan sibuk. Oke Pak Andika, aku langsung ngobrol ke Pak Andika duluan. Siap. Pak Andika, ini kan sekarang kita UMKM programnya udah mau habis. Udah habis lah intinya, hari ini terakhir ya. Pak Andika pasti mantau terus perkembangan dari part 1 sampai part 6. Sejauh ini Pak Andika sendiri melihat program ini seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak Rizky, Mbak Kapos, dan teman-teman yang lain. Selamat pagi. Kemudian ada beberapa juga ada kegiatan sebenarnya yang berkenaan dengan hari yang sama juga tadi. Hampir mirip sebenarnya. Persoalan bagaimana kita melakukan pengembangan dan pendampingan untuk UMKM. Nah, melihat beberapa kegiatan kita di awal di tahun 2024 bekerjasama dengan Bangka Pos, memang kami di Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana caranya mengembangkan UMKM ini menjadi lebih mandiri dan siap bersaing di tata kelola urusan usaha kelas mikro dan kecil di Kota Pangkal Pinang. Nah, namun berkenaan dengan hal yang tadi kan kita bicara lagi berkenaan dengan keterbatasan anggaran. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan beberapa UMKM yang secara skala persentase dengan jumlah yang ada belum ada apa-apanya Mbak. Cuma dengan ada yang hari ini juga sudah cukup mewakili dari seluruh aspek segi kategori kriteria UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang. Seperti saya kasih contoh misalkan Terasi AB ini. Terasi AB ini sudah kita lakukan pendampingan itu sejak tahun 2022. Sampai dengan hari ini dia sudah memiliki sertifikat ASAP yang sudah diperbolehkan untuk melakukan ekspor keluar. Nah, jadi beliau ini nanti menceritakan secara teknisnya tuh gimana persiapannya sehingga difasilitasi. Nah, sertifikat yang diperoleh itu pure itu semuanya diakomodir oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan biayanya tidak juga murah. 2 digit lah ya Mas untuk mendapatkan sertifikat itu. Karena memang urusannya adalah legalitas. Legalitas yang dikeluarkan itu tidak dikeluarkan oleh kita secara lokal, tapi skupnya adalah internasional untuk mengeluarkan sertifikat supaya beliau bisa untuk ekspor. Berkenaan dengan hal yang lain misalkan UMKM yang lain yang bergerak di bidang yang lain juga selain olahan ini kan bentuknya kuliner kan, bentuknya perdagangan, kerajinan dan lain-lain. Kami berupaya juga
sekaligus mempromosikan beberapa momentum seperti hari ini yang kita kerjasamakan dengan Bank Kapos. Ini adalah salah satu momentum adalah mempromosikan mereka secara gratis di media sosial, dan seluruh elementer yang penggiat-penggiat media sosial yang hari ini memang didominasi oleh kaum Z, untuk kaum milenial ya, Pak ya. untuk melakukan beberapa informasi-informasi tentang UMKM itu. Nah, terbukti boleh cek beberapa teman-teman, ada 30 yang sudah kita lakukan ini, followernya menambah. Betul. Banyak. Betul. Kemudian ada beberapa juga yang nonton juga lumayan, sudah cukup banyak. Kemudian sampai memberikan komunikasi lanjutan terhadap bagaimana pencitraan terhadap UMKM mereka yang mereka dapatkan hari ini. Betul. Karena setelah podcast ini selesai, kemudian market terhadap promosi mereka di tempat mereka berusaha sudah disebarluaskan melalui Bank Kapos. Ada beberapa juga teman-teman di jaring tentang itu mengkonfirmasikan terhadap tempatnya di mana, bisakah produksinya dalam skala cukupnya banyak, itu sudah ada, Mbak. Nah, ini terbukti bahwasanya apa yang kita laksanakan pada hari ini, apa yang sudah kita kerjakan berkontribusi ke semua pihak, termasuk teman-teman UMKM. Nah, mudah-mudahan setelah ini saya juga ingin ada beberapa hal kegiatan yang kita canangkan di anggaran APBD perubahan, dan alhamdulillah mungkin akan kita teruskan di 2025. Itu bagaimana UMKM kita secara bersinergi dengan pemerintah pemerintah Kota Pangkal Pinang. Kemudian kalau boleh izin nanti juga akan kita lakukan kolaborasi juga dengan Bank Kapos. Siap. Dengan apa nanti skemanya, dengan apa nanti ceritanya, kita tunggu nanti gimana caranya. Luar biasa. Terima kasih, Mbak. Tapi Pak Andika, tadi benar kata Pak Andika, memang setelah tayang di media sosial terkait video-video UMKM ini, memang jadi timbul banyak pertanyaan sebenarnya. Memang efeknya yang nonton banyak, mereka pun otomatis penjualan bertambah. Tapi pada akhirnya teman-teman yang lain yang menonton jadi pengen gitu loh. Mereka juga pengen gitu. Tidak hanya menonton, tapi kan banyak juga pelaku usaha lainnya, UMKM lainnya, Pak Andika, yang ternyata ujung-ujungnya mereka pengen juga nih dibikinin video seperti ini. Nah, mungkin di terakhir kan hari ini ya Pak Andika ya, program ini ya, banyak yang nanyain apakah nanti program ini akan berkelanjutan atau memang sudah berhenti sampai di sini dan akan ada program lain lagi, atau seperti apa Pak Andika? Ya, terima kasih, Mbak. Tadi sudah saya hantarkan di awal. Mudah-mudahan secara konsepnya kita akan lakukan perihal yang sama, bahkan mungkin akan ada perihal-perihal yang baru nanti. Bagaimana kesesuaian kami melakukan penyederhanaan kegiatan dengan apa yang menjadi kesiapan anggaran di kita. Berarti masih menunggu anggaran itu ya, Pak? Karena beberapa pembahasan anggaran kan tidak dalam kurun waktu tidak menentu, bukan, karena sudah di schedule dan direncanakan dengan sesuai dengan waktu momen yang memang sesuai dengan pembahasan. Jadi tidak misalkan hari ini kita bahas besok sudah kita bahas lagi, enggak seperti itu. Namun dalam program yang berkenaan dengan hal promosi UMKM tetap harus dan selalu kami lakukan. Dengan cara dan bentuknya bagaimana, itu nanti biar kami dan teman-teman di bidang koperasi UMKM, bahkan di bidang-bidang yang lain juga, dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM dan Badan Kota Pangkal Pinang melakukan konsep-konsep yang lain. Kalau ataupun tidak menutup kemungkinan polanya juga akan pola yang sama, misalkan dengan serapan, misalkan lebih banyak UMKM yang kita tampung. Bisa jadi dengan kegiatan yang berkenaan dengan pola yang berbeda, tapi konsepnya
hampir-hampir mirip. Hampir mirip, ya benar. Gitu. Seperti itu sih Mbak. Oke, karena memang benar sekarang kita mau tidak mau harus beralih ya Pak ya. Iya. Zaman sudah medsos semua. Kita kalau tidak mengikuti nanti ketinggalan ya ibu-ibu bapak-bapak ya. Memang dari tahun ke tahun tidak bisa dipungkiri ya Pak, digital semakin berkembang. Dan memang benar kata Pak Andika tadi, semenjak dibantu nih dengan program ini, dengan adanya hadir video eksklusif yang kita bantu sebarkan, itu keterangan dari UMKM sebelumnya memang sangat membantu Pak. Mereka yang awalnya kalau mau bikin video itu mesti mengeluarkan dana yang lumayan gede Pak. Apalagi mereka kan baru UMKM ya. Kadang-kadang untuk mengeluarkan dana itu agak sulit. Jadi memang merasa terbantu Pak dengan adanya program ini Pak. Saya kasih contoh misalkan ada polarisasi yang dilakukan oleh pemerintah di salah satu kota, destinasi wisatanya cukup baik. Dia lakukan kerjasama. Kita ini kan Pangkal Pinang ini kan sudah menjadi salah satu ikonik untuk menjadi perhatian wisatawan luar daerah masuk ke wilayah kita. Nah, saya kepengen juga nanti misalkan kalaupun ada beberapa kolaborasi ini disetujui oleh Ibu PJ Wali Kota, itu di Kepri misalkan. Kepri itu kan lagi menggalakkan persoalan wisatawan dan lain-lain dan kuliner-kulinernya. Dia titip koran, dia titip destinasi wisatanya di kota Jogja. Karena nanti Tribun News yang ada di Jogja itu nanti menyebarkan itu dititip di setiap titik hotel. Jadi orang baca koran Jogja tapi wisatanya Batam misalkan. Nah, begitu. Karena salah satunya itu menariknya. Oh, Kepri ada juga loh yang pantainya, misalkan wisatanya apa, dan begini apa. Nah, saya kepengennya nanti kalau tuh memang ini nanti disetujui oleh kepala daerah kita, dalam hal ini Bu PJ Wali Kota, saya juga kepengen nanti misalkan teman-teman ini kemudian kita isi beberapa promosinya di media cetak Bangka Pos untuk ditempatkan di beberapa hotel-hotel. Jadi mereka juga melihat kalaupun ada kunjungan wisatawan asing masuk baca Bangka Pos, kan laman yang terbaca kan biasanya berita itu sehari-hari ini kan tidak terlalu menjadi incaran menarik di media cetak kan. Karena setiap online datang beranda masuk itu sudah keluar beritanya begitu. Betul. Nah, jadi dia biasanya melihat yang full color, kemudian ada bentuk kuliner apa. Memang khususnya untuk mencari informasi tentang kearifan lokal yang di daerahnya. Jadi mudah-mudahan ini misalkan toh pun nanti salah satu beberapa hal yang kami akan sampaikan kalau toh pun disetujui persoalan itu, kami akan lakukan itu bagian dari hal promosi yang kita lakukan juga selain yang kita lakukan pada awal tahun dan sampai dengan hari ini. Berarti emang nanti selain marketnya orang lokal nanti ditujukan untuk wisatawan juga ya. Ya Pak Andika luar biasa idenya. Tapi Pak Andika, hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber kita UMKM hari ini. Tidak afdol rasanya kalau kita suruh mereka nunggu kita ngobrol terus ya Pak ya. Kita ajak ngobrol sekarang karena paling dekat di sebelah saya ini ada Wilda. Kita ke Wilda dulu nih pemirsa Bangka Pos. Wilda ini merupakan owner dari Bucin Kimbab. Tuh, kenapa namanya Bucin? Jangan-jangan nanti pas makan kimbab dia jadi pada bucin kan? Wilda, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula Wilda buka usaha ini, idenya, terus struggle-nya seperti apa? Udah, saya langsung. Misi ya Kak, Pak, Bu. Sebenarnya saya sendiri bukan dari latar wirausaha, jadi tahu cara berjualan UMKM segala macam tuh nggak ada sebenarnya. Cuman emang kebetulan suka banget makan kimbab. Kimbab kan dari Korea ya, nasi gulung dari Korea. Nah, kalau beli kimbab di Pangkal Pinang mungkin ada kendala, kita kalau beli tuh suka satu varian. Jadi kemarin tuh waktu itu tuh sempat mikir apa jualan ya apa enggak sih, tapi kan nggak ada bakat ya, nggak ada bakat jualan nggak ya, maju mundur akhirnya waktu itu sempat dapat lapak. Habis dapat lapak langsung nyoba jualan besoknya. Nah, tapi modelnya kita tuh beda sama kimbab-kimbab lain, karena kimbab lain biasanya satu varian Kak. Kalau kita variannya banyak dan bisa
Apa? Custom. Oh, custom gitu Custom. ya, bisa sesuai permintaan customer. Jadi misalnya kalau dia mau ori, dia bisa ngambil satu aja orinya. Iya, Kalau iya, mau iya. telur satu aja bisa, karena kalau biasanya kita beli di tempat lain, Dia itu kan langsung panjang, nggak bisa langsung, milih, iya. jadi satu rasa doang. Jadi satu rasa doang. Makanya kepikiran mau buat kimbap prasmanan itu yang emang jadi orang tuh bisa milih dengan harga yang terjangkau gitu. Oke, aku ambil nih pemirsa. Jadi produknya dibawa hari ini sama Wilda. Nih penampakannya seperti aku buka ya Wilda ya. Kalau yang ini dia berbagai macam ya, berarti ya kamu bawa hari ini atau satu macam rasa aja? Berbagai macam, ada Berbagai sosis, nugget. Oke, berarti memang nggak punya basic awalnya berwirausaha ya? Sekolahnya apa waktu itu? Sekolahnya konseling. Oh, konseling gimana nih Pak Andika? Nah, ini penampakannya. Jadi kimbap ini memang makanannya bukan asli kita, tapi berasal dari Korea ya, benar ya? Dari Korea. Jadi dari awal mula si Wilda ini memang suka makan kimbap, Iya. akhirnya nyobain buat. Nah, ini penampakannya. Ini berarti Wilda bikin sendiri? Iya, bikin sendiri biasanya. Sama emang kita punya sausnya 3, saus sambal, mayo kan udah biasa, sama mentanya kita buat sendiri. Oh, jadi Ya, sausnya juga bikin mentai, sendiri. ada toppingnya juga. Jadi emang bisa milih sih orangnya mau pakai saus sambal aja boleh, atau kalau anak kecil kan nggak suka ya, jadi nggak usah pakai apa-apa gitu, pakai toppingnya aja gitu. Jadi emang di lapak itu bisa milih-milih, bisa mengambil sendiri, bisa ngapain, mau apa aja boleh. Oke, tapi Wilda kalau boleh tahu ini segini kan isinya 4 ya. Ini berarti bisa beli per satu-satuan gitu ya? Iya, jadi Kalau boleh tahu satunya berapa harganya? kalau misalnya beda-beda per varian. Jadi kalau jadi dari beda-beda. ori itu 2.000, sosis tuh 2.500, sampai yang ke 3.000 tuh ayam pedas. Oh, jadi yang paling mahal ayam pedas. Yang 3.000. mana itu dia? Oh, nggak ada yang. Oh, nggak ada. Udah habis tadi. Udah habis. Waduh, udah dari pagi ya. Berarti jualannya dari jam berapa sampai jam berapa, Wilda? Sebenarnya kita buka tuh awal tuh jam 2 sampai malam. Cuman emang karena ini mumpung anak-anak masuk sekolah banyak yang minta buat bekal. Jadi buka jam 6 pagi tadi. Luar biasa. Sudah marketnya sudah sampai ke situ ya, Wilda ya. Tapi kan emang awalnya bukan basicnya tadi kan. Jadi promosinya tuh emang susah banget. Jadi emang kayak struggle di promosi, dan kita emang gen-gen yang sosial media. Jadi promosinya sosial media. Betul. Nggak ada kenalan-kenalan, nggak ada di sosial media, full kita promosinya. Baru orang-orang tahu. Emang ada naik turunnya sih. Iya, luar biasa. Berarti memang struggle-nya di situ ya. Awalnya di promosi ya. Itu memang sekarang usahanya dibuka dari tahun berapa sih, kalau boleh tahu? Baru sebenarnya Desember kemarin, tahun kemarin 2023. Desember 2023 ketemu lapak, langsung besoknya jualan, nyobain. Berarti kalau sekarang Wilda punya karyawan atau masih sendiri Ada yang jagain? jaga. Oh, Udah ada yang jaga udah ada satu. yang jaga. Jadi kalau misalnya kan ini kan jualan ini kan cuman kerja sampingan juga. Aslinya ngajar. Jadi kalau misalnya ngajar, habis buat ngajar, ada yang jaga sampai malam. Berarti sudah mempekerjakan orang juga, Pak. Mbak Andika sudah buka lowongan pekerjaan, dia luar biasa. Di umur yang masih berapa umurnya? 24 lah. 24 tahun. Tapi akhirnya tadi kan sempat ketemu kendala itu masalah promosi. Iya. Nah, pernah enggak itu Wilda itu pakai jasa, kan sekarang ini kan sudah banyak selebgram apa segala macam yang review makanan. Pernah mencoba pakai jasa-jasa itu tidak? Pernah berapa kali, ada yang dari mungkin jasanya gratis sampai kita coba bayar sekali, pernah. Pernah ya. Memang dan itu memang harganya lumayan iya. ya. Jasa online itu kan kita biasanya nanya price listnya berapa Kak. Emang ngaruh sebenarnya ya, karena kan dari yang awalnya nggak tahu, lapak kita kan kecil kan, jadi tahu oh kesini sebenarnya ngaruh banget. Jadi walaupun emang kita bayarnya mahal tapi ngaruh. Cuman kan setara sama pendapatan kita dulu, jadi pelan-pelan. Kemarin juga pernah yang dari Bangka Pos banyak juga yang follow. Jadi habis kita post, terus berita-beritanya kita sebarin, oh rupanya baru banyak yang tahu. Tadi yang tadi pagi juga ada yang tahu, baru tahu di sini kan lapaknya kecil, nggak terlalu kelihatan Kak ya. Apalagi itu di tengah-tengah orang lewat
rame banget. Jadi kadang kelewatan, nggak lihat gitu iya. ya. Jadi semenjak kita masif di sosial media, sebenarnya banyak banget impact buat kita. Berarti memang kekuatan media sosial luar biasa ya. Semuanya dari media sosial lah. Kalau The Bucin Kimbab itu tumbuhnya dari media sosial. Waduh, berarti gimana perasaannya masuk ke Wilda ini salah satu orang yang beruntung loh Wilda. Jadi karena memang UMKM di Pangkal Pinang ini ada banyak sebenarnya, dan jadi pertanyaan juga teman-teman UMKM, mereka juga pengen nih berada di sini, terpilih juga masuk ke program ini juga. Dan Wilda mungkin salah satu UMKM yang beruntung yang ikut ke program ini. Impact yang mungkin Wilda rasakan sendiri ke usahanya setelah difasilitasi oleh jadi emang apa ya, beruntung banget, masya Allah, alhamdulillah. Dari Bank Kapus sama Dinas Koperasi itu yang kimbab yang awalnya orang nggak tahu jadi tahu kan. Kita kan emang masih masif sosial media, apalagi kalau misalnya kita ini termasuk baru, jadi benar-benar orang tuh nggak tahu, dan emang kita kenalan itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Nah dari situ kan gimana ya ngepromosinya dalam keadaan kenalan itu nggak banyak, jadi benar-benar waktu di boost sama sosial media itu luar biasa. Berarti memang ada penjualannya meningkat. Penjualan ya. Oke, luar biasa. Terakhir Wilda, mungkin pesan Wilda nanti ke depannya ke dinas seperti apa, ataupun harapannya untuk usahanya nanti seperti apa? Iya, karena saya juga UMKM baru, saya berterima kasih banyak sekali kepada Dinas Koperasi dan Bank Kapos yang udah memfasilitasi ke binaan usaha UMKM. Apalagi kan saya termasuk baru, dan menurut saya benar-benar luar biasa karena kami ini termasuk orang yang belum punya latar belakang berjualan gitu ya. Jadi emang relasi atau kenalan itu sebenarnya kurang banget, tapi dengan ada fasilitasi, kami difasilitasi ini, benar-benar berterima kasih, dan juga alhamdulillahnya terus meningkat semenjak memang baru minggu kemarin ya. Tapi udah ada peningkatan, alhamdulillah. Makanya mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga kedepannya makin banyak UMKM yang terbantu dan difasilitasi dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, seperti bazar atau mungkin sebenarnya yang Bank Kapos ini benar-benar kaget kayak wah, bisa memfasilitasi masuk Bank Kapos yang biasanya berapa, jadi difasilitasi se-podcast, selfie video, benar-benar luar biasa, masya Allah. Berarti tadi singgung-singgung kayaknya pengen ada bazar nanti, sering diadain bazar kali Pak Andika. Karena memang pas ada bazar itu kayaknya momen orang-orang pada ngumpul semua di situ ya. Jadi sebenarnya ada bazar itu juga membantu penjualan untuk UMKM gitu ya. Selain sosial media, mungkin bazar kan biasanya. Oke, Wilda, terima kasih banyak loh ceritanya, luar biasa nih. Sama-sama. Masih umur 24 tahun udah bisa buka usaha sendiri, mudah-mudahan nanti usahanya semakin berkembang. Amin. Jangan ngedon nanti. Nama juga jualan ya Pak Andika, kadang ada naik ada turun. Kalau bisa sih kita berharapnya bertahan gitu loh. Oke. Baik, selanjutnya kita langsung ke Ibu Sulas, tapi Ibu Yana aja deh. Ibu Yana. Bu Yana ini merupakan owner dari Yana Cake ya. Nah, ini hari ini Bu Yana bawa ada 3 kuenya, tapi sebenarnya Bu Yana ini ada banyak banget jenis kuenya Bu Yana ya, setiap hari yang dihasilkan. Tapi mungkin Bu Yana bisa bercerita sendiri awal mulanya Bu Yana buka nih tahun berapa, terus sudah bisa bertahan sampai sejauh ini. Kan yang jualan kue ada banyak sebenarnya di Pangkal Pinang. Gimana caranya Bu Yana bisa bertahan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sulasniwati. Saya owner dari Yana Cake. Terima kasih Pak udah memfasilitasi kami bersama dengan Bank Kapos. Awal mula saya membuka usaha ini adalah hobi. Memang karena hobinya saya buat kue. Terus yang pertama saya buat itu adalah jajanan pasar. Seiring dengan perkembangan zaman, waktu itu kan kalau di kampung-kampung kan banyak TI kan. Si TI masih jalan. Kita salesnya ke kampung. Kalau untuk bolu, yang pertama kali kami bikin bolu itu adalah brownies. Brownies sama bolu jadul. Itu masuk ke kampung-kampung. Jadi kita punya sales satu, punya pekerja, kita ponakan-ponakan lah, sekitar 2 orang lah. Itu kita ke kampung bawa 200 box
pertama. Langsung Itu. banyak ya 200 Iya, box. 200 box. Karena kalau ke kampung kita hanya bawa sedikit, itu kita kalah di ongkos. Benar. Iya. Udah rugi di jalannya Iya. itu ya Bu ya. Tapi dengan harga kue 1000-an. Dulu kan bahan kan nggak begitu mahal. Bahan baku untuk kue kan nggak begitu mahal. Jadi kita masuk ke kampung. Jadi terakhir kita masuk ke kampung pas TI udah nggak begitu banyak lagi, peminat juga sudah agak kurang kan, karena media sosial sudah banyak. Kebetulan kita masih gaptek lah untuk media sosial. Tahun berapa waktu itu Bu? Itu terakhir kita ke kampung tahun 2016. Tapi Yana Cake sendiri sudah berdiri sejak tahun berapa? 2012. Waduh. 2012. Berarti udah jalan 12 Iya. tahun ya. 2016 saya bermotivasi bagaimana caranya kue saya ini bisa bertahan. Tapi belum ada brand, belum punya brand sama sekali. Bagaimana caranya saya harus bertahan dengan kondisi saat ini yang banyak UMKM muncul. Betul, kan. sudah banyak saingannya Iya, Bu ya. saingan. Sudah itu pula yang buat bolu itu banyak, bukan kita sendiri. Betul. Buat bolu itu kan mudah. Hanya dengan pecahin telur, gula, sama taruh bahan pangan yang bahan tambahan udah jadi. Kalau memang orang udah biasa bikin bolu kan memang mudah. Cuma di situ kita berusaha sebaik mungkin. Kita harus punya ciri khas sendiri. Betul. Iya. Punya ciri khas sendiri bagaimana kue kita bisa dikenang dengan rasa kita sendiri, dengan harga yang ekonomis. Jadi saya buatlah brownies dengan harga yang 10 ribuan. Waduh. Di bawah nggak hari ini? 2016. Oh 2016. 10 ribuan kita jual. Yang ini ya browniesnya? Iya, tapi yang kemasan segi 4. Yang kemasan segi 4 yang plastik. Dengan harga 10 ribuan. Alhamdulillah, pertama kita dapat lapak di 2016 itu kita dapat lapak di pasar pagi. Alhamdulillah sampai tembus 100 pack. Waduh. Yang harga 10 ribuan. Lumayan. Tapi kita belum punya brand. Terus masuklah kita ngelapor ke Dinas Koperasi Desperindah Kota. Kita bawa ini produk saya ingin membuat brand, saya ingin membuat itu label. Bagaimana caranya Pak? Tolong dampingi kami. Waktu itu siapa yang kalau nggak salah Pak Padli ya? Ya Pak Padli. Waktu itu. Jadi kami didampingi oleh Desperindah Kota membuat label. Jadi terbenahlah di itu di otak saya Yana Cake aja lah. Karena saya dikenal dengan Yana kan. Yana Cake aja. Waktu itu masih bolu jadul sama brownies. Jadi seiring dengan waktu saya mengajukan NIB, itu belum ada NIB sih. Waktu itu kalau nggak salah untuk usaha kecil menengah ya. Perizinan. Buatlah perizinan. Seiring dengan itu PRT kita buat. Terus dapat PRT gratis kan, halal gratis. Kita buat semua itu. Alhamdulillah diluluskan dan kita berencana masuk ke minimarket. Langsung nembus minimarket 2017. 2017 nembus minimarket dengan varian bolu ada 5 macam. 5 macam varian bolu. Terus kita berinovasi terus, membuat bagaimana biar kue kita ini bisa menjangkau seluruh Bangka lah terutama ya. Bisa menjangkau pasaran Bangka. Kita nembus ke minimarket, dari minimarket 1 kita membawa produk. Bagaimana caranya? Bisakah kue kita ini masuk ke minimarket, Pak, Bu, kayak gitu kan? Itu berjualan di minimarket. Alhamdulillah diterima minimarket sampai sekarang. Berarti sampai sekarang Iya. masih ke minimarket jualannya masih. ya Bu ya? Alhamdulillah.
Kalau sampai sekarang masih ke minimarket. Lapak-lapak juga kita ada. Jadi teman-teman yang belanja ke Alhamdulillah. minimarket ngelihat ada kue-kue bolu nih, Kalau ownernya. dengan Yana Cake, dialah ownernya. Ini ownernya. Iya. Dan memang ada labelnya ya Iya, sekarang ya, memang sudah ada ya. labelnya. Jadi teman-teman tahu Mm-mm. nih kuenya Bu Yana. Iya. Jangan pengen mereka nonton nanti pengen nyobain tapi kalau nggak ada labelnya kan susah juga. Yang Susah, mana nih kuenya karena gitu. Untuk sekarang banyak yang buat bolu, bukan kita sendiri. Banyak UMKM yang membuat bolu dengan aneka rasa, dengan aneka varian, dengan bermacam-macam topping. Banyak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita banyaklah reseller yang tetap. Tetap bertahan gitu Iya, ya dan tetap jualannya bertahan makin dengan malah makin meningkat ya Bu ya Konsumen tetap kita. karena Wah, mungkin rasa tadi Bu. Iya. Mm, Kami di sini memang menjaga kualitas rasa dengan harga. mm, Walaupun ibaratnya kita harga nggak begitu tinggi, tapi dengan rasa yang kualitas dengan lebih baik. Nah, coba nih dari tadi Bu Yana nih ngomong masalah harga-harga. Coba kita langsung tanya nih. Hari ini kan beliau bawa nih ada Iya. 3 varian kuenya. Nah, ini Bu Yana bawa nih di cup kecil ini brownies lumer nih. Brownies lumer ini dengan segini harganya berapa? Brownies lumer itu paling kalau minimarket jualan sekitar 15. 15.000. 14.000. Nih, ini 15-14.000 nih pemirsa Bangka Pos. Jadi biar pemirsa yang menilai murah atau mahal gitu ya, Bu ya. Kalau yang ini Bu, ini namanya apa? Batik original. Nah, itu di Alvarian. Alvarian nih, bolu ya. Iya. Nah, kalau segini berapa seloyang? Itu kisaran 27 sampai 30. Oh, murah. Murah Pak Andika. Paling Karena lancar saya sering beli 35 bolu. 32 lah. Orang jual. Tahu lah Itu harganya. juga Tahu kalau masuk ke harganya. Sungai Liat itu karena kan ongkosnya mungkin ke Sungai Liat ya. Mungkin dengan ongkos. Berarti sekarang juga mau tidak mau Bu Yana juga beralih ya, harus jualan juga lewat medsos berarti ya Iya. sekarang. Instagram aktif, Instagram Diana Bolu. Diana Bolu. Facebook juga Diana Bolu. Dan Bu Yana ini luar biasanya katanya sudah banyak karyawannya Bu ya. Sudah ada berapa Bu sampai sekarang karyawannya Bu? 9. Tuh, udah 9 9, Pak UMKM alhamdulillah. Pak karyawannya. Itu kerjanya apa aja? Kerjanya dari pertama itu proses Hmm. sampai pengepakan sampai packing. Oh, itu orangnya berbeda-beda berarti ya? Beda orang Oh. dari proses, beda orang dari pengemasan, beda orang packingnya dari kue dari oven kayak itu beda orang lagi. Berarti Bu Yana sekarang kan kayaknya kalau udah di Bangka nih Bu Yana sudah naruh-naruh semua nih kue-kuenya ya, udah hampir setiap daerah ya. Mungkin Bu Yana ada nggak kepikiran pengen naruh di Belitung kayak kemarin UMKM kita Bu Zulaika juga Iya. Pak Andika sudah sampai Iya. ke Belitung loh, mereka sudah buka tempat sendiri. Kemarin sih memang ada rencana ke Belitung, tapi mau survei dulu kan. Nggak mungkin kita buka itu suatu usaha kita nggak survei lokasi. Jadi kita harus survei dulu lokasi, bagaimana keadaan orang ini kan, bagaimana tentang masyarakat sini, apa yang menjadi hobi mereka. Kita harus tahu dengan harga yang seberapa mereka mampu membeli. Kita harus survei dulu. Memang kita punya rencana, punya schedule untuk ke Belitung sama Kalimantan. Rencananya. Iya, karena Kalimantan kan kalau untuk saat ini kan memang itu juga kita punya informasi juga kalau di Kalimantan itu memang harga bolu tinggi. Mungkin karena bahan bakunya ya tinggi. Jadi kita memang ada rencana untuk survei ke sana. Oh, oke. Tapi Bu Yana mungkin sampai hari ini kendala yang masih Bu Yana sendiri hadapi, yang masih bingung nih gimana ya cara menghadapinya, masih ada nggak setelah 12 tahun berkarir di dunia jualan? Kalau saat ini sih kalau untuk kendala alhamdulillah. Karena itu tadi Sudah aman-aman sudah aja aman-aman berarti ya. aja. Kita masuk ke minimarket pun sudah aman. Karena kita memang sudah ada channelnya masuk ke minimarket. Ibaratnya kita membuat kue berbagai macam kue apapun mereka menerima. Karena kita sudah mengantongi beberapa perizinan kan. Karena kalau di minimarket itu memang harus ada perizinan kita masuk ke minimarket. Terus sekarang kan orang kan daripada belanja-belanja di itu kan lebih baik mereka ke minimarket. Jadi tujuan mereka lebih banyak ke minimarket. Jadi sampai saat ini mungkin mangsa pasar yang paling banyak itu pembelinya dari minimarket ya, Minimarket. untuk Bu Yana sendiri rasakan ya berarti ya. Minimarket. Oke Bu, terakhir karena hari ini kita penutup UMKM, harapan Bu Yana sendiri untuk usahanya ataupun ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke Dinas Operasi Kota Pangkal Pinang, silakan. Untuk harapan saya ke Dinas Koperasi Kota maupun Bangka Pos ya. Mudah-mudahan ini berkelanjutan untuk UMKM yang lain. Karena kan Bangka Pos dan Desperindah Kota sudah memberikan kesempatan kepada kami, dan mudah-mudahan bisa berkesempatan pula untuk kawan-kawan yang lain kan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya
bisa memberi pekerjaan untuk orang lain. Ya, kita bisa menarik karyawan untuk orang lain sehingga orang lain bisa bekerja. Membuka lowongan pekerjaan. Enggak harus bekerja juga. Mereka bisa di situ bisa belajar bagaimana membuat kue, bagaimana pengemasan, bagaimana cara berjualan, sehingga enggak seterusnya mereka harus bertopang dengan kita. Mereka harus punya usaha sendiri. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan mereka nanti, seandainya mereka tidak bekerja lagi dengan kita, mereka bisa membuat usaha sendiri. Nggak apa-apa kayak gitu, nggak Bu? apa-apa. Waduh, luar Saya biasa. suatu kebanggaan tersendiri jika mereka sudah bisa buka Mandiri usaha gitu ya? sendiri, sudah mandiri, nggak bekerja lagi dengan kita. Itu sangat luar biasa. Waduh, untuk berarti kita. itu nggak dicap pengkhianat ya sama Bu Enggak. Yana ya? Waduh, Enggak, luar biasa. tapi kita punya konsekuensi, punya perjanjian. Heeh. Boleh kamu keluar dari perusahaan saya, ibaratnya kan, dari usaha saya, dengan satu syarat kamu membuat bolu, jangan menjatuhkan harga. Iya. Jadi jangan ngambil di situnya ya, Bu Yana Jangan ya. menjatuhkan harga dan jangan jangan membuat brand yang sama. Kamu dengan brand kamu, saya dengan brand saya. Memang itu udah perjanjian. Oke, luar Udah biasa. perjanjian dengan karyawan. Oke, Bu Yana, terima kasih banyak ya ceritanya, Bu sama-sama. Yana ya. Terima Semoga kasih. nanti harapan-harapannya semuanya ke depannya akan satu persatu tercapai gitu lah, dan usahanya mudah-mudahan makin berkembang ya. Alhamdulillah. Karena memang Amin. varian kue dari Yana's Cake ini ada banyak banget ya, Bu ya. Banyak. Sampai hari ini udah berapa ini kalau macam, nggak Bu? salah yang all varian ada 12 sampai 14 lah. Sehari itu ya, Iya, berarti. sehari itu kami membuat kurang lebih 300 sampai 350 loyang untuk satu hari. Luar biasa. Karena itu memang harus orderannya sampai ke Sungai Liat, sampai ke Bangka Tengah. Waduh, orderannya. banyak tuh orderannya Pak Iya. Andika. Mereka. Alhamdulillah. Oke, Bu, semoga nanti makin banyak lagi ya. Bisa buka toko sendiri yang gede, disitulah Yana Cake. Rencananya. Jadi nggak usah titip-titip lagi ke minimarket. Mudah-mudahan. Orang kalau mau belanja langsung ke tokonya Bu Yana. Iya. Amin. Amin. Ya, Oke, lanjut kita ke owner dari Wahyu Snake. Oke, dengan Ibu Mardina. Panggilannya Bu Mardina ya. Dina aja. Ibu Dina. Izin Oke. Pak ya. Siap. Bu Dina, gimana hari ini kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat sih. Oke, Bu Dina ini juga salah satu UMKM yang terpilih untuk program Gemilang UMKM. Bu Dina, ininya produknya ada apa aja, Bu Dina? Kebetulan saat ini yang saya bawa itu keripik telur cumi sama ampiang telur cumi. Oke, aku ambil ya. Wah, tapi ada getes, ampiang ikan, juga ada tekwan telur cumi. Itu yang telur cuminya itu kita bikin tekwan. Ada tekwannya Iya, juga. ada. Dalam bentuk kemasan seperti ini. Enggak sih, yang itu yang siap saji. Siap saji. Makan. Berarti ada tokonya, ada Enggak tempatnya. sih, itu PO dulu kalau yang itu. Frozen foodnya. Frozen food berarti memang dikemas dulu. Kalau pesen dikemas gitu ya. Iya. Jadi orang belinya per kilo atau boleh per satuan, per pack. Persatuan, Oh, per satuannya berapa itu? 15 ribuan. 15.000. Oh, tekwannya dari. Telur cumi. Waduh, unik ini. Karena kebanyakan biasanya tekwan itu dari ikan ya, Iya. Bu Dina ya. Nah, ini salah satu produk yang dibawa oleh Bu Dina ya. Bu Diana, Bu Dina tadi? Bu Dina nih. Tetapi sebenarnya ada banyak produknya ya, Bu. Yang dibawa hari ini ada dua. Dua aja Bu yang Dina dibawa. mungkin bisa diceritakan dulu awal mulanya ini buka tahun berapa? Sebenarnya itu awalnya itu kan getes, ini produk baru ini yang inovasi barunya. Awalnya itu dari orang tua juga ada usaha. Tapi saat itu kan hanya pengemasannya kan nggak ada label, terus pakai lilin kan, waktu itu kan pakai lilin, pakai kemasan yang agak tipis. Nah itu juga ordernya juga hanya orang-orang tertentu saja, bawanya pas acara arisan keluarga, tapi habis. Terus ada kenalan sama temen di awal 2015 ada kenalan, kamu punya produk bagus, tapi kok ini kemasannya kayak gini, dia bilang gitu. Rasanya enak tapi masih bermasalah sama kemasannya. Gimana caranya? Yuk pengen ke dinas kan, diajak tuh ke dinas, tapi bawa produk ya biar mereka tahu kan kalau kita itu produk kita ini bener-bener ada gitu kan, bener-bener kita punya produk. Bawa ke dinas tuh, Pak, saya ada ini, tapi belum ada yang ini yang namanya PRT segala macam itu nggak ada sama sekali. Ya udah Bu, kita
kita bimbing, kita dampingi Mm-mm. dari halal, dari merek, dari PRT yang dari dasar banget itu. Ya udah sampai sekarang itu terima kasih banyak buat Dinas Koperasi itu dari Berarti dari tidak hanya membantu masalah promosi ya, jadi iya, dari awal itu dibimbing juga. didampingi dari awal banget itu didampingi. Mm, mm, mm. Bu, plastiknya pakai yang ini. Ibu, kemasannya sini-sini. Bu, kalau bikin kemasan itu yang seperti ini itu diarahkan sama mereka. Dan inilah hasilnya gitu Iya, ya, ini Bu ya. hasilnya. Kemasannya Alhamdulillah. memang sudah cantik, sudah layak dipasarkan, ditaruh di toko-toko ya, Bu ya. Tapi Bu Dina sampai hari ini jualannya by apa, Bu? Online dan offline. Kalau offline naruh ke toko-toko Iya, ya. naruh ke toko-toko. Online juga via WA paling juga. IG juga belum begitu maksimal tapi ada. Itu Getes Wahyu _221. Tapi harusnya setelah nanti video naik promosi harusnya Iya, sudah mulai ini ya, Bu Iya, ya. ada sih kemarin nanya waktu saya nge-share di grup. Masuk koran ya dia. Hebat loh katanya dia masuk koran. Iyalah, saya nggak muat masuk koran kegedean gitu kan. Lucunya gitu. Iya, dia bilang seperti itu. Hebat gini. Gimana sih gini. Ya udah. Cerita. Awalnya kita gimana awalnya kan? Kalau kamu punya produk, saya anterin ke dinas. Biar orang dinas itu tahu kamu itu punya produk bagus. Biar nanti mereka yang mendampingi, mengarahkan kalau kamu itu belum punya apa-apa. Apalagi kalau misalkan memang tidak ada basic sebelumnya ya, Bu ya, itu. masih bingung arahnya kemana. Nah, kalau ke dinas kan diarahkan tuh. Betul, dibimbing lah Dibimbing. pasti ya. Oh, ibu ini belum punya ada PRT-nya. PRT-nya bikinnya bagaimana? Seperti ini. Nah, halalnya apa? Seperti ini halalnya, seperti itu. Tapi Bu Dina sampai hari ini mungkin Bu Dina kesulitannya di mana, Bu, dalam ini Kalau jualan? kesulitan sih di bahan baku. Oh. Di yang telur cuminya ini kan lumayan harga itu. Oh, kalau Harganya selama ini lumayan. Bu Dina dapetinnya dari mana? Ada yang nganter sih. Oh, memang udah ada langganannya. Ada langganan yang nganter. Ah. Tapi terkadang yuk ini telur cuminya harganya naik. Iya, pengen ngomong iya tapi kita perlu kan. Oh iya udah, Tapi kalau naik turunnya itu biasanya berdasarkan apa, Bu? musiman ya. Musiman Oh, itu. jadi kalau misalkan memang lagi, oh iya sih karena cumi itu kan kadang-kadang kalau lagi banyak dia banyak, Banyak. kalau lagi nggak ada malah susah dicari gitu ya, Bu ya. Tapi kadang-kadang nyetok, tapi kadang stok juga habis. Telepon, iya yuk lagi ini lagi naik yuk, lagi nggak musim, tapi kita butuh. Ya udah, ditawarkan harga segitu ya Mau udah nggak kita mau lah mau karena nggak kita mau, harus ambil. produksi setiap hari gitu ya, Bu ya. Iya. Tapi hari ini sampai hari ini sudah ditaruh di toko-toko mana aja di Pangkal Pinang? Ada sebagian sudah ditaruh, tapi sebagian enggak. Hanya sebagian aja sih. Toko oleh-oleh pasti ya ada ya, ada naruh ya. beberapa, ada beberapa, tidak semuanya. Oh, oke. Kalau buat naruh-naruh ke situ juga ada kendala tidak, Bu? Atau mereka kadang-kadang nggak bisa gitu? Ini udah ada ini. Ada sih, karena ini kan banyak yang bikin nih. Tapi mereka lihat dulu. Saya bilang coba aja dulu. Kan lidah setiap orang lidah nggak sama, beda-beda kan. Saya bilang coba aja dulu. Nah kalau oke, baru telepon saya balik lagi. Oke, berarti kita naruh juga nggak asal sembarangan Iya, ya, kan. tergantung pihak tokonya juga mau nerima atau enggak ya, Bu ya. Iya. Berarti memang yang paling aman itu punya toko lah, Bu, nanti ya. Semoga Iya, ke depannya ya insya Allah. sama-sama kayak Bu Sama-sama, Yana amin, buka amin. toko sendiri, jadi nggak ini kebingungan lagi mau naruh-naruh di mana. Iya Tapi kan sih. sekarang sudah berkembang, sudah dibantu juga. Iya. Nanti lewat media sosial orang-orang bisa pesan. Iya, Di Grab mungkin sudah ada, belum. ya? Nanti boleh, Bu, kita Iya kesana. boleh deh. Ayo boleh. Bu Yana, salah. Bu Diana. Bu Dina. Maklum, kenalannya baru pagi ini. Bu Dina, sampai Bu Dina masuk terpilih nih ke programnya Gemilang UMKM. Apa yang Bu Dina rasakan? Ada peningkatan penjualan? Saya juga terima kasih banyak buat Dinas Koperasi ya. Nggak nyangka banget di antara banyak sekian UMKM. banyak UMKM itu saya, Bu gini-gini. Aduh, alhamdulillah ya. Apa tadi? Peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan. Ada sih kemarin itu ada yang ke rumah. Bu, ada getes enggak? Oh, ada. Kebetulan ada. Saya bikin ada beberapa kilo. Mau Bu, mau bawa kemana? Saya mau ke ini, mau pulang kampung katanya kan. Liburan udah selesai Bu, dia bilang kan. Toko ada yang tutup hari Minggu kemarin tuh, ada toko oleh-oleh yang tutup.
dari mana tahu? Dari Bangkapos katanya. Waduh, berarti sudah Iya, berefek ada ya. beberapa. Udah saya Bu, bisa nggak langsung dikemas? Dia bilang kan langsung di packing gitu. Oh, bisa. Jadi memang kebanyakan yang beli itu untuk oleh-oleh sih Iya, biasanya Pak Andika. oleh-oleh. Jadi mereka datang ke sini kan ini juga salah satu makanan ciri khas kita ya. Jadi orang-orang datang orang taunya itu memang kericu, keretek, getasnya orang-orang Bangka itu enak, nggak bau, ikannya ikan seger gitu, kemudian cumi gitu kan. Tapi harapannya Bu Dina terakhir mungkin seperti apa untuk usahanya nanti? Harapan saya punya toko seperti Bu Yana tadi. Kita punya toko oleh-oleh ya Bu ya. Terus produk saya ini tidak hanya dikenal di sini saja, tapi kalau bisa sih di luar, keluar juga. Tapi keren tuh Pak Andika kalau misalkan Dinas Koperasi nanti bikin toko khusus UMKM isinya. Jadi mereka nggak taruh di toko-toko ini lagi. Jadi ada toko khusus ya, isinya UMKM Pangkal Pinang gitu. Ya Bu ya. Iya, siap. Amin ya. Semoga Amin, ya. amin, semoga. Jadi bisa menampungkan teman-teman yang lainnya juga kan di toko-toko tersebut kan. Bu Dina terima kasih Ya, banyak sama-sama, ceritanya. Mbak Rizky. Baik pemirsa Bangka Pos, kita ke narasumber terakhir hari ini, UMKM terakhir ada Ko Anwar. Ko Anwar ini merupakan owner dari Terasi AB ya Ko ya. Iya. Oke. Ko, gimana hari ini, sehat ya? Syukur Bu, sehat Bu. Syukur sehat. Rapi banget dan memang sudah siap nih hari ini untuk podcast kayaknya nih. Ko Anwar ini. Ko, kalau boleh tahu ini terasinya sejak kapan berdirinya? Kalau Terasi mulai usaha tahun 1995, Waduh, 29 tahun yang lalu ya. waduh, seumuran aku itu. Dari zaman Jangan-jangan orang tua masih dulu tuaan terasinya. Bulan berapa terasinya? Ya. Udah lupa itu Bu. Oke, kok lanjut ke bercanda kok. Pada mulai waktu itu ya kita melihat Terasi Bangka ini unik ya. Dan sangat terkenal di daerah-daerah lain. Karena apa? Rasanya itu aromanya yang khas, rasanya yang gurih. Jadi Terasi Bangka ini dibandingkan terasi daerah lain tuh sangat jauh berbeda. Betul. Rasa kita ini memang terenak di Pulau Bangka. Dari situ kita melihat ada peluang usaha. Jadi kita mengambil peluang usaha itu untuk mengembangkan terasi Bangka ini untuk lebih luas, untuk ke seluruh Nusantara. Dari situ kita mulai usaha terasi Bangka yaitu pada tahun 1995. Pertama kan industri rumahan ya. Betul. Yang usaha juga, yang kerja juga masih keluarga. Brand pertama waktu itu merek kita bikin Terasi AB. Mungkin dari nama bapak ya, namanya Abun ya. Waktu itu Jangan-jangan singkat. yang punya es sabun itu bukan? Enggak, Oh, bukan. beda lagi itu. Jadi kita Kirain kasih itu. nama AB gitu. Oke. Itu pada mulanya Bu. Jadi sampai sekarang udah 29 tahun, udah banyak ya berinovasi. Sama dari pertama kan masih manual, menggunakan tangan, sekarang udah menggunakan alat-alat mesin. Dan banyak udah sertifikasi dari uji umur simpan, uji mikrobiologi sudah dapat itu. Jadi terasi kita ini udah bebas dari bakteri. Bakteri Salmonella sama E. coli udah bebas. Aman lah berarti kok ya. Sangat aman itu Bu. Alat-alat sudah menggunakan alat stainless itu Bu. Jadi untuk mengurangi dari bahaya kimia. Sampai sekarang udah kita mempunyai sertifikasi halal, HACCP yang terbaru dari Pak Andika. Terima kasih untuk fasilitasi HACCP-nya. Dan terasi kita ini udah siap ekspor. Nah, cerita masalah sertifikasi HACCP tadi sempat disinggung juga oleh Pak Andika. Iya. Mungkin dari Ko Anwar sendiri gimana persiapannya waktu itu? Pertama kali untuk mendapatkan HACCP memang cukup berat Bu ya. Jadi rumah produksi itu harus ada SOP, ada standarnya. Seperti ya benar-benar bebas dari cemaran kimia, cemaran biologi, cemaran fisik. Jadi rumah produksi kita perbarui, kita renovasi yang mana kurangnya. Dari sisi alat produksi, kita sudah menggunakan alat stainless, memang harus itu SOP atau standar di HACCP. Dan semua produksinya dari lini produksi memang harus pengawasan, ada pengawasan dan pengendalian agar produk yang kita hasilkan benar-benar terjamin mutu dan keamanan tangannya gitu. Jadi memang sebenarnya agak sulit untuk mendapatkan itu ya. Awal memang sulit Tapi berjalan dibantu ya ya, oleh dinas ya. kita dibimbing Bu. Dibimbing. Dibimbing dari Luar biasa. Dinas Koperasi. Betul, berarti tadi pernyataan Pak Andika nggak hoax ya.
Bener dibantu, dan memang tadi biayanya tidak sedikit kata Pak Andika, Benar. dan tidak semua ya Pak Andika ya. Itu selain Pak Andika, mungkin aku singgung sedikit masalah ini, kan selain Ko Anwar kan mungkin ada banyak nih pelaku usaha lain yang mungkin sudah mengusahakan itu tapi juga masih terkendala banyak hal Pak Andika. Mungkin apa sih Pak Andika gitu yang kriterianya mungkin bisa dibantu juga kayak seperti Ko Anwar yang bisa sampai dapat itu sertifikatnya. Biasanya apa yang perlu mereka siapkan gitu? Yang jelas keseriusan dari yang pelaku usaha dulu. Yang Ko Anwar ini kan sudah memiliki tempat usaha yang cukup layak. Karena salah satu kriterianya adalah mereka ini layak dulu tempatnya. Kemudian beberapa persyaratan perizinan yang beliau sampaikan sudah memenuhi Syarat beberapa kategori-kategori itu. Kemudian nanti ada tim peninjau. Tim peninjau itu dari Kementerian Perindustrian. Nah, kebetulan beliau ini di bawah bidang perindustrian dalam hal pengelolaan untuk olahan hasil lautnya. Nah, jadi intinya setelah itu sudah dianggap verifikasinya sudah oke secara administrasi, verifikasi faktualnya juga sudah oke, nanti ada beberapa hal yang dianggap kekurangan akan disampaikan ke beliau. Beliau nanti misalkan beberapa kekurangan itu mengusahakan persoalan yang menjadi persyaratan untuk secara faktualnya. Nah, nanti kalau sudah dibenahi oleh yang bersangkutan, nanti baru verifikasi kembali oleh kami dan dari Kementerian Perindustrian juga untuk mendampingi. Setelah itu oke semua, udah baru nanti alat produksi kami bantu, kemudian sertifikat yang sudah bisa ekspor tadi kami bantu. Itu sih. Oke. Tapi Ko Anwar sampai hari ini sudah sampai kemana aja itu terasi? Jangan-jangan sudah sampai ke Amerika terasinya? Ya, Amerika sih belum Bu ya. Untuk sekitar di Indonesia mungkin penjualan kita banyak di Sumatera dan Pulau Jawa Bu ya. Sumatera permintaannya sangat banyak. Pulau Jawa juga lumayan gitu Bu. Di Belitung juga kemarin sampai ke Batam, dan mungkin tadi ya, nggak tahu beberapa hari yang lalu ada permintaan untuk ekspor gitu. Waduh. Mungkin bukan dari kita langsung ekspor, dari pihak ketiga. Ada permintaan untuk dikirim ke Arab Saudi sebanyak 50 dus dulu. Waduh. Nah, ada permintaan dari pembeli. Jadi kita sudah kirimin berkas-berkas kita, dokumen-dokumen kita yang harus kita siapin. Nah, baru kemarin kita udah kontak sama yang bayarnya. Kita udah siapin, nanti tunggu keputusan dari mereka. Wah, keren loh ini terasi kita sampai ke luar negeri ya Pak Andika ya. Dari Arab Saudi Pak. Tapi memang benar tadi Ko Anwar bilang, orang-orang itu taunya terasi yang paling enak itu dari Bangka. Benar, makanya juga terasi ini salah satu pilihan wisatawan biasanya kalau misalkan dari luar daerah kita tuh salah satu yang dibawa mereka untuk oleh-oleh Pak Andika. Karena teman-teman aku yang ada di luar Bangka Belitung kadang-kadang tuh mereka pesannya ke aku juga ujung-ujungnya. Nanti soalnya di sana tuh susah katanya dapat terasi yang enak. Benar Bu, beda Bu. Ada juga beda rasanya. Tetap beda ya kok ya. Beda. Tapi Ko Anwar, kalau terasi ini setiap hari produksinya berapa banyak biasanya? Untuk normal mungkin sekitar 500 sampai 700 kilo per hari ya. Waduh. Untuk normal ya. Tapi kapasitas kita bisa lebih dari itu. Tapi Ko Anwar udah punya toko sendiri atau memang masih titip-titip juga? Nah, untuk pemasaran kita B2B ya, B2B istilah bisnis to bisnis. Jadi kita nggak menjual langsung ke customer. Oh, jadi memang banyak reseller yang ambil ya, Ko ya? Kita lakukan kerjasama kepada distributor, online shop, toko-toko. Di pasar-pasar juga, di eceran juga di pasar banyak ditemukan terasi kita. Oh, oke. Tadi di bawah Ko Anwar ini ada berapa macam Ko? Coba lihat Ko. Ini Memang terasi semi oven. Nah, ini nih. Semi oven. Itu gimana maksudnya Ko? Kan aku nggak ngerti ya. Istilahnya terasi yang bagian luarnya aja yang kering itu. Oh, di dalamnya masih basah. Jadi penyimpanannya udah ada uji umur simpan bisa sampai 19 bulan ini. Yang ini, yang untuk semi oven. Yang semi oven. Oke, ini. Kalau boleh tahu kok ini segini berapa? Itu sekitar harganya kurang lebih 20.000. Waduh, nih. 20.000.
Terjangkau loh ini loh. Terjangkau itu. Ini dari udang ya, asli udang ya. Asli udang rebon. Dan biasanya tuh kalau terasi enak itu dia aromanya nggak bau, Iya. baunya tuh beda nih. Ini kemasannya baunya udah bau udang. vacuum sealer ini Bu. Dikantongin kayak pesawat juga nggak masalah. Dan ini paling penting nih untuk ibu rumah tangga karena biasanya masak apa aja pakai ini. Belacan. Kalau yang itu kok aku lihat ada yang dalam kemasan botol-botol itu Ini kemasan apa kok? Terasi bubuk instan siap pakai ini Bu. Oh, jadi Kira-kira sudah disangrai ya? Sudah matang itu Bu. Sudah mateng ini. Jadi tinggal serut kita Benar. taruh-taruh aja langsung ya kok ya, nggak perlu dipanggang-panggang lagi ya. Masakan lempah darat kurang aroma terasinya tinggal taruh aja. Iya benar. Aduk-aduk, Untuk udah. nyambel tadi kata Bu Yana benar itu, Bu. nih. Tapi untuk segini ukuran segini harganya berapa kok? Kurang lebih sekitar 30.000 Bu. 30.000 karena memang praktis ya kok ya. Jadi nggak perlu dipanggang-panggang lagi di rumah langsung serut langsung Langsung aja masukin. taruh aja. Yang satu lagi kok tadi aku lihat kok. Ini panggang stick. Nah, ini buat sambal ini. Sudah Nah, matang juga, tinggal diulek benar. gitu Bu. Waduh, ini juga udah matang. Mm-mm. Berapa segini kok? Sama Sama. harganya. Oh, jadi ini sama nih, ada Iya. berbagai varian nih. Jadi ada yang sudah disangrai halus, ada yang dipanggang stick seperti ini, dan ada yang semi oven. Ini Nah, produk baru yang mungkin akan segera kita launching ini Bu. oh berarti ini belum launching ya? Belum. Baru mau launching. Ada kendala Ah. dokumennya belum lengkap itu. Terasi saset. Waduh, terasi saset. Ekonomis 2.000 siap pakai itu Bu. Waduh, Rp2.000 ini cuma kayak permen ya. Iya. Tolong nanti dikasih tulisan terasinya ya. Pasti. Kok takutnya nanti orang ngira ini permen. Rasanya beda. Nah ini nih ternyata varian terbarunya, luar Iya. biasa banyak produknya ternyata ya. Oke kok, silakan kok. Tapi kok kalau orang pengen beli terasi Ko Anwar ini biasanya di mana ditemu ininya belinya? Terasinya mungkin di toko-toko. Hampir di seluruh pasar. toko-toko ada ya? Iya. Ibu belanja ke pasar, toko-toko yang ada jual sayur, kebanyakan udah ada terasi gitu. Tapi Ko Anwar tadi tuh ngomongnya jualannya pakai ini ya, orang ngambil gitu ya. Iya, Tapi bisa. sudah nyoba ke media sosial tidak? Pernah jualan lewat itu? Media joksul kalau kita sendiri enggak Bu ya. Belum ya? Kita mungkin ada MOU juga kepada online shop lain ya. Jadi Oh. mereka ngambil, kita nggak bisa jualan langsung. Jadi nggak jualan sendiri Iya. ya, kok ya? Memang berarti orang yang ngambil gitu ya. Jangan takutnya nanti orang tiba-tiba langsung ke Ko Anwar semua Iya. gitu. Kalau kita jual sendiri pasti lebih murah. Ntar Oh kasihan yang lainnya iya, gitu, Bu. betul. Gimana Pak Andika? Karena diproduksi dalam kapasitas yang banyak, kemudian alat produksi yang disiapkan juga memproduksi bisa dalam satu hari itu bahkan bertonton. Iya, bisa. Jadi kalaupun berbagi bisnis to bisnis tadi Bu. Iya benar. Kalau dia yang jual, yang lain nggak kebagian rezeki juga. Betul. Luar biasa. Jadi biar Ko Anwar yang bikin, biar orang lain yang jualan Iya. gitu ya. Semua Pak outlet Andika. saya rasa di hampir Hampir di semua Pangkal Pinang ada. Ada kok produk ya. Ada. Ini terasi AB ini. Iya, bisa Jadi ada. nggak susah lah buat Nggak dapat susah. terasi AB ini ya. Iya. Nggak susah. Hampir rata-rata di seluruh toko ada terasinya karena memang sudah terkenal terasi AB ini. Tapi kok terakhir Iya. mungkin harapan Ko Anwar sendiri untuk usahanya nanti seperti apa? Harapan mungkin ya, kita mungkin melakukan terus inovasi ya. Mungkin kita menciptakan produk-produk terbaru. Terus sekarang kan masih terasi saset. Nah, harapannya ya mungkin kita terus inovasi untuk menciptakan produk terbaru dan menciptakan alat-alat produksi yang baru biar bisa membantu kita dalam proses produksi yang dengan kapasitas yang lebih tinggi gitu. Betul. Semakin tinggi juga berarti nanti Ko Anwar mudah-mudahannya akan buka lowongan pekerjaan juga ya Pasti, Ko ya. itu Kalau pasti semakin banyak produksinya berarti orang-orang juga pasti butuh karyawan Iya, kan. pasti. Mungkin nanti semakin berkembang bisa membuka lowongan pekerjaan untuk warga Bangka Belitung Iya, gitu. terutama warga sekitar. Betul. Ko Anwar terima kasih banyak ceritanya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa hari ini kita sudah ngobrol nih keempat UMKM kita hari ini owner-ownernya. Memang mereka adalah penutup hari ini. Dan Pak Andika, balik ke Pak Andika lagi. Ya. Tadi Pak Andika juga sempat menyinggung sabar ya Pak Andika ya mungkin ya untuk UMKM lainnya. Semoga nanti memang sekarang lagi diusahakan oleh tim ya, oleh Iya. Pak Andika dan tim yang memang sedang menunggu anggarannya nanti seperti apa ya Pak Andika ya. Dan memang kalau bisa nanti di tahun depan semoga program ini masih terus berjalan ya Pak Andika. Insya Allah, ya. Dan kalau bisa kapasitasnya mungkin dari 30 mungkin nanti bisa bertambah. Ya. Pak Andika sendiri terakhir kali mungkin apa Pak Andika yang ingin disampaikan Pak Andika?
Terima kasih Mbak Rizky. Saya selaku mewakili dari pemerintah Kota Pangkal Pinang beserta dengan teman-teman UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang berharap memang kita adalah barometer kemajuan UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian kami juga berusaha bekerja keras perihal untuk mencapai beberapa keinginan-keinginan para teman-teman UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang supaya ada punya wadah untuk memberikan sesuatu yang cukup baik terhadap usaha-usaha mereka yang ada di Kota Pangkal Pinang. Nah, sebenarnya dalam waktu kurun yang hampir saya katakan terrealisasi adalah kami melakukan kegiatan yang berkenaan dengan raw material center. Artinya itu adalah penyediaan bahan baku terhadap produk hasil laut yang ada di Kota Pangkal Pinang. Nah, kami akan memberikan tempat sentra terhadap UMKM yang terfokus dulu kepada olahan hasil laut. Jadi seperti hal dikatakan Bang Anwar tadi, itu adalah usaha secara mandirinya, usaha yang sudah mereka lakukan. Nah, ini Kota Pangkal Pinang akan menciptakan rumah produksi sendiri nih untuk mereka yang secara budgeternya tidak semampu Ko Anwar misalkan. Nah, kami bikin kelompok seperti yang disampaikan Bu Dina tadi. Nah, ini akan ada punya wadah. Nah, nanti punya wadah. Dia ada rumah produksi, kemudian ada alat-alat produksi, kemudian dijadikan tempat usahanya bersama. Kemudian walaupun secara penjualannya nanti sistematisnya individual. Nah, tapi skupnya adalah kelompok yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Nah, kapan itu? Doakan saja mudah-mudahan 2025 ini gedung sudah terbangun dengan baik. Kemudian alat produksinya sudah bisa dilakukan dengan baik pula. Nah, lagi sedang kami melakukan penjaringan terhadap teman-teman yang memang serius untuk melakukan pemanfaatan itu. Siapa yang kami libatkan adalah para nelayan. Para nelayannya adalah berkenan dengan bahan bakunya, raw material centernya. Jadi secara kalkulatif kan kita ini kan kebutuhan hasil lautnya kan ya naik turun tergantung dengan cuaca. Seperti Bu Dina sampaikan tadi, telur cumi itu nggak selalu ada. Betul. Nah, dengan wadah rumah produksi ini akan menjadi tempat penampungan terhadap mereka yang ketat kala bagus cuacanya bisa kita tampungkan, terkala juga cuaca sedang buruk ini barang sudah punya. Sudah ada. Tetap selalu sudah ada terjaga stoknya gitu ya Pak Andika. Ya. Ini tidak akan mematikan perekonomian kita. Jadi tetap selalu dinamis dalam hal pengelolaan itu. Mematikan sesuatu yang berkenaan dengan produk yang sudah besar seperti Ko Anwar enggak. Karena Ko Anwar sudah ada pasarnya sendiri. Nah, yang lain kepengen seperti Ko Anwar bisa nggak? Bisa. Inilah jalannya. Makanya saya bilang pemerintah Kota Pangkal Pinang nggak tinggal diam. Selama kepemimpinan kami dan rekan-rekan di sana juga kami akan memberikan sesuatu hal yang baik untuk kontribusi terhadap apa yang menjadi keinginan oleh masyarakat Kota Pangkal, terkhususnya untuk bagaimana caranya kita akan menaikkan status UMKM ini supaya naik kelas terus. Karena saling tumbuh kan, yang hari ini ada di Kota Pangkal Pinang ini kan tercatat sudah hampir 27 ribuan ya UMKM ya. UMKM saja. Itu banyak ya Pak di ya. seluruh aspek bidang-bidang tertentu, misal kuliner, perdagangan, seluruh kerajinan, ya termasuk olahan hasil laut ataupun hasil sungai dan perkebunan, itu semuanya seluruhnya di situ. Nah, dengan cara ini kami mengoptimalkan apa yang bisa kami optimalkan. Nah, mudah-mudahan ini sudah kami rampung. Nah, di proses anggaran yang sudah juga diberikan kesempatan terbaik oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian untuk membangun itu. Lahannya sudah juga kita siapkan, tinggal nanti bagaimana kita melakukan beberapa kegiatan yang berkenaan dengan menggunakan alat produksinya. Ko Anwar ini menggunakan alat yang baru itu bukan tidak belajar dari awal. Karena belajar dari awal yang semulanya alat produksinya tidak terlalu modern, dibantu oleh pemerintah kota zamannya 2022 kalau nggak salah ya.
2022 atau 2023 itu mulai melakukan olahan melakukan kegiatan alat produksinya juga harus ada bimbingan dan pendampingan dari kita. Nah, sehingga sudah mulai cukup berjalan dengan baik lah. Itu jadi intinya kita akan melakukan kesesuaian itu sesuai dengan apa yang sudah kita bantu. Jadi kalau kawan-kawan yang berkenan dengan bidang kuliner, misalkan nanti ke depan akan ada perihal apa yang menjadi terobosan untuk kita juga akan siapkan untuk itu. Nah, karena makanya aku bilang bagaimanapun Pangkal Pinang ini adalah barometer UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya rasa itu, Mbak. Luar biasa, terima kasih Pak Andika. Mungkin PR-nya sekarang bagaimana membuat mereka naik kelas ya Pak Andika ya, karena memang banyak sekali UMKM seperti yang disebutkan Pak Andika tadi, ada kurang lebih 27.000 ya Pak Andika ya. Semoga nanti mereka naik nggak jadi UMKM lagi, tapi udah jadi usaha yang berkembang dan luar biasa. Baik Pak Andika, terima kasih banyak hari ini waktunya, walaupun sibuk tapi menyempatkan diri untuk hadir hari ini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada owner-owner UMKM kami hari ini. Luar biasa produknya, semoga nanti jualannya semakin berkembang, semakin meningkat, dan harapan-harapan dari ibu-ibu dan Pak Anwar hari ini nantinya semoga tercapai ya ibu-ibu. Baik pemirsa Bangka Pos, terima kasih banyak hari ini, dan teman-teman yang pengen nanti beli, tadi sudah dijelaskan masing-masing owner ya. Kalau untuk punya Ko Anwar adalah banyak di toko-toko manapun adalah ya Ko ya. Dan untuk owner-owner lainnya bisa nanti dikunjungi ke outlet masing-masing, dan bisa juga di minimarket, dan bisa juga lewat media sosial. Baik, nggak kerasa ternyata UMKM gemilang UMKM kita sudah part terakhir. Mungkin kayaknya akan off lama, semoga nggak terlalu lama supaya nanti ada lagi yang datang ke sini yang bisa kita bantu untuk promosinya. Saya Rizky Ardianti, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.